Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan seorang pemimpin besar dunia dimulai? Bukan dari istana, bukan dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan. Inilah kisah Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang membawa perubahan besar bagi umat manusia dengan cinta dan akhlak yang agung. Mari kita telusuri perjalanan hidup beliau dari masa kecil hingga menjadi teladan bagi seluruh umat. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya Aminah binti Wahab untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Yatsrib, yang kini dikenal sebagai Madinah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, di suatu tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit dan akhirnya wafat. Peristiwa ini sangat menyedihkan bagi Muhammad kecil. Di usia yang masih begitu muda, beliau telah menjadi yatim piatu. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang tokoh yang sangat dihormati di Mekah. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya, bahkan sering mengajaknya duduk di tempat terhormat di samping Ka'bah. Semua orang tahu cucu ini istimewa, berbeda dari anak-anak lainnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya, Abdul Muthalib, meninggal dunia. Sebelum wafat, ia berpesan agar cucu tercintanya diasuh oleh Abu Thalib, salah satu putranya yang terkenal baik hati dan dermawan. Sejak saat itu, Muhammad kecil hidup bersama pamannya, Abu Thalib, dan bibinya, Fatimah binti Asad. Meskipun keluarga Abu Thalib hidup sederhana, beliau merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Di rumah inilah Rasul belajar arti keluarga, tanggung jawab, dan kesetiaan. Ia tumbuh sebagai anak yang sopan, jujur, dan suka menolong. Ketika berusia sekitar 9 atau 12 tahun, Rasulullah ikut menemani pamannya berdagang ke negeri Syam. Ini adalah perjalanan penting yang memperluas pandangan beliau tentang dunia. Dalam perjalanan itu, mereka singgah di daerah Busra dan bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira. Pendeta tersebut memperhatikan tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, seperti awan yang menaunginya dan tanda kenabian di punggungnya. Buhaira kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga keponakannya dengan baik, karena ia kelak akan menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Perjalanan dagang ini juga mengajarkan Rasulullah tentang kerja keras, kejujuran, dan etika dalam berniaga. Beliau melihat secara langsung kehidupan masyarakat luar Mekah, memahami keadilan dalam perdagangan, serta menolak segala bentuk kecurangan. Itulah sebabnya, ketika dewasa, beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Pada usia 15 tahun, Rasulullah turut serta dalam Perang Fijar, sebuah konflik antara suku Quraisy dan suku Qais Ailan yang terjadi pada bulan-bulan suci. Meskipun beliau tidak ikut bertempur secara langsung, beliau membantu pamannya dengan tugas-tugas ringan, seperti mengumpulkan anak panah dan membantu menyediakan kebutuhan pasukan. Dari peristiwa ini, Rasulullah belajar tentang makna kedamaian, pentingnya menghindari pertikaian, dan nilai keadilan dalam menyelesaikan masalah. Beberapa waktu setelah perang berakhir, beliau juga ikut dalam perjanjian Hilf al-Fudul, yaitu perjanjian antar suku di Mekah untuk membela hak orang yang dizalimi. Rasulullah pernah berkata setelah menjadi nabi, "Aku pernah hadir dalam perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya aku diajak kepada perjanjian seperti itu di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya." Hal ini menunjukkan bahwa sejak muda,
Rasulullah sudah memiliki jiwa keadilan dan keberanian membela kebenaran.